Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, umumnya orang menganggap makhluk yang paling buruk di langit dan di bumi adalah iblis. Demikian pula Fir'aun adalah manusia paling jahat sedunia. Iblis membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam sehingga dilaknat selama-lamanya. Firaun tak mau kalah, justru mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan membunuh bayi laki-laki sezamannya yang dikhawatirkan menjadi pesaingnya. Namun demikian ternyata masih ada makhluk yang lebih buruk dan lebih jahat daripada iblis dan Firaun. Lantas, siapakah dia? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, Firaun dan iblis merupakan dua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang populer dengan sifat buruknya. Keduanya merupakan makhluk Allah yang melambangkan puncak kekejian dan kemungkaran. Firaun ialah sosok raja lalim yang mengaku sebagai Tuhan, sementara iblis ialah makhluk Allah yang sombong karena tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Sikap ingkar iblis ini menyebabkan dirinya dikeluarkan dari surga. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Demikian halnya dengan Fir'aun sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 130. Dan sungguh, kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Karena sikap ingkarnya, keduanya kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata, selain keduanya, ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi yang berperangai lebih buruk dari keduanya. Ada sebuah kisah yang termaktub dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri Al-Qalyubi Asy-Syafi'i. Kisah ini menceritakan pertemuan iblis dan Fir'aun, dua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal sebagai sosok yang hina karena selalu melakukan hal-hal tercela. Mereka pun asyik terlibat dalam percakapan. "Apakah kamu mengenaliku?" tanya iblis saat datang menemui Fir'aun. "Ya," jawab Fir'aun. "Kau telah mengalahkanku dalam satu hal," kata si iblis. "Apa itu?" tanya Fir'aun keheranan. Dengan sifat yang sombong tentu ia tak ingin dikalahkan oleh siapapun. "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang darimu. Tapi aku tidak berani melakukannya," kata si iblis. "Kau benar, namun nanti aku akan bertaubat," kata Fir'aun dengan percaya diri. "Jangan terburu-buru," sanggah si iblis. "Penduduk Mesir akan menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertaubat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu, dan menghancurkan kekuasaanmu, hingga kau tersungkur dalam kehinaan," bujuk iblis. Tentu ia tak ingin Firaun kembali ke jalan yang benar. Akan lebih baik baginya bila Firaun tetap kufur dan menemaninya di neraka kelak. "Kau benar. Namun tahukah kamu siapa di muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua?" tanya Fir'aun. "Ya, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Dia lebih buruk dariku dan darimu," jawab Fir'aun. Sahabat Muslim, memaafkan bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Untuk bisa menjadi pribadi yang pemaaf, seorang individu harus memiliki keluasan hati. Padahal, Islam selalu menganjurkan agar setiap Muslim berusaha untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu." Bahkan Allah ingatkan di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada para sahabat adalah Allah jadikan mereka saling mengasihi, saling mencintai, padahal sebelumnya mereka saling bermusuhan. "Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuh-musuhan. Kemudian Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kalian orang-orang yang bersaudara.
karena nikmat Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Sahabat muslim, hikmah dari kisah tersebut, sungguh hina mereka yang enggan memaafkan orang lain. Saking buruknya bahkan hingga digambarkan sebagai sosok yang lebih buruk daripada iblis dan Fir'aun. Sementara memaafkan kesalahan orang lain memang dianjurkan oleh Rasulullah, baik ketika dirinya termasuk pihak yang salah maupun yang benar. Di antara sifat Rasulullah SAW ialah suka memberi maaf. Beliau acap kali memaafkan orang yang membencinya dan menyakiti perasaannya. Memaafkan kesalahan orang bukanlah perkara mudah. Pada saat itulah keimanan seorang diuji. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya terkait watak pribadi Rasulullah SAW. Ia pun menjelaskan, adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, berbuat keji, berteriak-teriak di pasar, dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malahan beliau pemaaf dan mendamaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Memberi maaf bukan berarti pengecut, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan Allah sudah menyiapkan segudang pahala untuk orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Sementara dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya. Apakah ia berada di pihak yang benar ataukah yang salah? Apabila tidak melakukan hal tersebut, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 134 juga menyebutkan bahwa sikap memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Perkara memaafkan memanglah sulit, seakan-akan kita harus memindahkan sebuah gunung dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karenanya, mereka yang mampu memaafkan kesalahan orang lain dihadiahi ampunan Allah atas dosa-dosanya di dunia. Barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat muslim, sebagai renungan bahwasannya Allah merupakan zat yang maha memaafkan. Allah bahkan menerima taubat seorang hamba dengan dosa paling berat sekalipun. Lantas, kita yang hanya seorang hamba harusnya mampu memaafkan dosa manusia lain yang mungkin belum tentu dinilai berat oleh Allah. Demikianlah penjelasan makhluk yang lebih buruk dari iblis dan Fir'aun. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.